kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami tenang di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami dapat kekuatan ketika kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh manis kami dengar ya Tuhan. Sungguh manis kami dengar suara-Mu ya Bapa. Suara yang menghiburkan, suara yang menguatkan. Terima kasih Tuhan. Jika hari ini kami memilih ada di dalam rumah Tuhan, kami terima kekuatan yang baru. Kami terima hikmat, kami terima ilham, kami terima pewahyuan yang memampukan kami Tuhan untuk berjalan dan menjalani kehidupan kami Tuhan. Mari Roh Kudus berbicara di tempat ini. Hati yang terus mau bersyukur untuk setiap badai dan topan apapun yang kami lewati dalam hidup ini. Karena kami percaya bahwa semuanya mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami hari ini. Hamba berdoa Engkau bungkus kami Tuhan. Bungkus pendengaran dan fokus pikiran kami. Bungkus dengan kuasa darah-Mu. Agar tidak ada satupun benih firman-Mu yang tercicir atau dicuri oleh iblis. Tapi biar setiap kami akan menerima benih firman-Mu. Dan biarlah benih itu jatuh di tanah yang subur. Bertumbuh bahkan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara yang terkasih. Saya ucapkan shalom. Shalom. Boleh berdiri, katakan kanan kiri shalom. Katakan buat kanan kiri, engkau hebat luar biasa. Bolehkah light di tempat ini agak lebih terang ya? Terima kasih. Haleluya. Saudara semuanya siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Siapa yang bersemangat mendengar firman Tuhan? Katakan haleluya. Saudara, hari-hari terakhir adalah sangat-sangat berharga untuk setiap kita mendengar firman Tuhan. Tajuk firman pada hari ini secara khusus kita masih ada di dalam topik pada bulan ini, yaitu sebuah bulan yang kita akan belajar mengenai sebuah perubahan pikiran. Ya, pelayan Tuhan boleh ambil kursi di sebelah kanan, banyak kursi kosong, boleh diisi terlebih dahulu supaya tidak perlu ambil kursi yang baru ya. Haleluya. Ya, penuhi kursi-kursi yang kosong di depan sini, cukup banyak. Mari, mari silakan. Sekali lagi saudara, kita akan masih belajar dalam sebuah tema dalam bulan ini, yaitu perubahan pikiran. Sama-sama katakan perubahan pikiran. Topik hari ini kita akan belajar yaitu pikiran yang merdeka. Katakan, pikiranku harus merdeka. Pikiranmu juga harus merdeka. Ada amin? Saudara agak lemas hari ini. Apa saudara kurang semangat? Mari kita exercise. Semua berdiri ya. Semua berdiri. Haleluya. Saya rindu ketika kita mendengar firman Tuhan, hati kita harus siap. Dengan begitu tidak ada satupun benih yang tercicir. Salam kanan kiri, katakan, engkau sungguh hebat dan dahsyat. Ayo cari-cari kawan. Kalau perlu, kalau boleh, saudara ucapkan kepada kawan yang belum biasa. Ya, katakan kamu hebat. Kalau hari ini kamu ada di rumah Tuhan, kamu hebat ya. Kamu lebih dari pemenang. Amin. Sudah semangat? Oke, silakan duduk saudara. Mari ucapkan tajuk firman Tuhan pada hari ini. Katakan, pikiranku merdeka. Saudara, pikiran yang merdeka itu begitu sangat penting. Tahukah bahwa medan peperangan kita sering kali ada di dalam pikiran? Jadi perjuangan kemerdekaan di dalam hidup kita itu dimulai dari pikiran loh saudara. Anda bangun pagi hari ini, Anda membuat keputusan untuk datang ibadah. Itu adalah sebuah keputusan yang pasti keluar dari hasil perjuangan yang berperang di dalam pikiran. Betul saudara?
Ada pasti di antara kita yang berjuang, bahkan khususnya setiap hari Ahad. Ya kan? Apakah saya mau pergi cuti Malaysia, ataukah saya pergi untuk beribadah? Coba tengok kanan kiri, senyum saja. Haleluya. Ya kan saudara? Jadi sebuah peperjuangan. Nah, saya mau berkata bahwa nasib kita dipengaruhi dari cara berpikir kita. Ini penting saudara, perhatikan. Nasib seseorang itu bukan karena nasibku di tangan Tuhan. Tidak boleh. Kita yang sudah ditebus darah Yesus, sebetulnya nasib kita ada di mana? Saya tanya, nasib kita ada di mana? Nasib kita ada di mana? Tuhan. Nasib kita ada di tanganmu masing-masing. Wih, pastor, masa saya mengganti posisi Tuhan? Ya. Saudara tahukah bahwa Tuhan sudah memberikan kita kehendak bebas? Kehendak bebas itu sebetulnya sangat berbahaya. Tapi kehendak bebas itu adalah sebuah kehormatan yang Allah berikan kepada ciptaannya untuk setiap kita boleh memilih. Hanya hari itu Adam dan Hawa mereka memilih keputusan yang salah. Tetapi jangan lupa bahwa kita diberikan kehendak bebas. Jadi nasib itu sangat dipengaruhi dari keputusan kita. Katakan amin. Di dalam perkenanan Tuhan. Jadi betapa pentingnya saya mau berkata buat kita, nasib itu dipengaruhi dari jujur juga. Ini termasuk dari cara kita berpikir. Dan cara kita berpikir sangat dipengaruhi dari 4 bagian. Tulis ya. Sangat penting. Yang pertama, apa yang kamu baca, tidak semua ada di dalam note. Oh ya, ada ya. Apa yang kamu baca, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu percaya. Sekali lagi kita baca ya. 1, 2, 3. Apa yang kamu baca, apa yang kamu lihat, apa yang kamu percaya. Makanya tidaklah heran ketika orang sudah percaya sesuatu, percaya, semakin percaya itu bisa terjadi dalam hidup kita. Ada juga orang yang percaya negatif, itu bisa terjadi dalam hidup kita. Makanya hati-hati kepada siapa atau apa yang engkau percaya, itu sangat mempengaruhi nasib hidupmu. Karena Matius 13 ayat 58 berkata, dan karena ketidakpercayaan mereka, hari itu Yesus berkata juga, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Kita mencatat bahwa Yesus bisa melakukan banyak mukjizat. Tetapi ini penghalang yang membuat Yesus tidak bisa melakukan mukjizat adalah apa? Alkitab mencatat ketidakpercayaan mereka. Apakah hari ini engkau tetap percaya Yesus sanggup melakukan mukjizat? Amin ya. Keluar gereja amin juga? Amin. Haleluya. Harus diamini dan dihidupi. Amin. 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 Amin, Pastor. Haleluya. Saudara, sekali lagi bahwa pemulihan, saya ingatkan buat kita, pemulihan pikiran atau kemerdekaan pikiran itu sangat penting. Pemulihan pikiran dan kemerdekaan sangat penting. Kenapa? Sebab kita akan benar-benar merdeka jika pikiran kita sudah merdeka. Saudara, ini sebuah fakta kehidupan yang saya percaya saudara sadar atau tidak, kita menyadari atau tidak. Ada ramai kita orang Kristen, ya, ada ramai orang sepertinya percaya kepada Yesus, tetapi cukup ramai juga yang pikirannya sebetulnya belum betul-betul merdeka. Betul tak saudara? Ya, apalagi kita tidak lama lagi ya, khususnya dari Sabah Sarawak akan menyambut gawai dan keamatan. Saya mau rindu untuk setiap Anda, seandainya ada yang mau balik kampung ya, ada yang mau menyambut bersama keluarga.
saya sangat mendorong dengar firman ini betul-betul ya. Minta Tuhan rema. Bahkan kalau nggak ngerti, minta katakan di hatimu, Roh Kudus buat aku ngerti, menangkap. Sebab apa saudara? Ini adalah penyakit kekristenan. Sebelum kita itu punya pikiran merdeka, hidupmu dan saya nggak pernah merdeka. Ada banyak orang, dia banyak doa, dia banyak baca firman, tapi pikirannya belum dimerdekakan. Dan sehingga impactnya adalah apa? Kita tidak sadari, kita melakukan hal yang selalu sama setiap saat dan tidak pernah bertumbuh. So, saya sangat rindu, mari kita sama-sama bertumbuh. Ada amin? Pikiran yang dimerdekakan itu hal yang sangat penting buat kita. Pernahkah di antara saudara mendengar quote ya? Dulu ada satu quote yang menyatakan, aku rela di penjara asalkan bersama buku. Saudara tahu maknanya? Aku rela di penjara asalkan bersama buku. Ini adalah quote yang keluar dari pejuang-pejuang dulu. Kenapa? Karena orang-orang itu atau pejuang-pejuang itu memahami bahwa meraih kemerdekaan itu harus diawali dari pikiran. Seorang tukang becak ya, di Indonesia itu tukang becak, di sini apa? Tahu becak lah ya saudara. Yang ini apa, bicycle itu, tapi dia ada tempat untuk orang penumpang boleh duduk. Satu kali seorang tukang becak ini dia begitu miskin saudara. Tapi hari itu ya dia terima Yesus. Ketika dia terima Yesus, wah ya di salah satu di Indonesia, saya percaya di sini hampir sama. Itu yang namanya penindasan banyak. Ketika dia terima Yesus, dia diusir keluarganya, diusir komunitasnya, diusir lingkungannya. Nah, dia masuk penjara juga. Waktu dia masuk penjara, saudara, dan ini salah satu kesaksian dari salah satu tim Mahanaim ya, yang dulu pernah datang. Waktu dia masuk penjara, awal-awal dia itu begitu apa ya? Ya komplain lah ya, dia komplain, dia mempertanyakan kenapa macam ini ya, ikut Yesus kok susah sekali ya kan? Saya pernah keluar statement ini dari mulut kita. Ikut Yesus kok susah sekali, Yesus kok berat sekali ya. Tapi saudara, ketika dia melewati tidak lama sebetulnya, dia sadar, dia masuk penjara, tergerak di hatinya, aku mau bawa buku Alkitab. Maksudnya aku mau bawa hanya satu buku, yaitu apa? Alkitab. Singkat cerita dia bawa itu Alkitab. Di dalam penjara kerjanya hanya apa? Tiap detik, tiap jam, tiap saat, tiap hari, tiap bulan, tiap tahun baca Alkitab. Balik-balik kejadian wahyu. Dan dia selesaikan berkali-kali baca Alkitab. Selepas dia mendapat satu keputusan keluar dari penjara, tahu apa yang dia saksikan? Dia berkata, saudara-saudaraku, dia di gereja, saya bersyukur kalau Tuhan izinkan aku diizinkan masuk penjara. Sebab apa? Kalau aku tidak masuk penjara, aku gak punya waktu baca Alkitab. Tapi aku bersyukur aku masuk penjara, akhirnya aku bisa baca Alkitab berkali-kali. Wow, katakan wow. Tanya kanan kiri jiranmu, kamu mau gak pengalaman? Tapi saya berdoa biar kita belajar. Jangan tunggu di penjara betul-betul baru kita baca Alkitab. Haleluya. Ayo yang kuat katakan haleluya. Diterobos ya saudara, semua kemalasan semua ini. Sekembali lagi saya mau berkata, tanpa kita sadari, penjara sesungguhnya yang kita mungkin saya berdoa lah. Sejujurnya bawa firman ini nggak gampang saudara. Dalam berapa minggu saya doa, saya bilang Tuhan gimana menjelaskan, sederhana dimengerti, ya kan, dan bisa dipraktekkan gitu loh. Kadang-kadang yang susahnya itu yang ya orang menyampaikan kadang tak semua boleh mengerti. Nah itu nggak gampang saudara. Pergumulan pengkhotbah. Oke, sekali lagi saya mau berkata, bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah, yang namanya kita memiliki kemerdekaan pikiran. Makanya kenapa begitu penting untuk kita harus sadar. Yohanes 8 ayat 31. Ayo saya rindu setiap kita aktif ya baca Alkitab, karena tidak banyak saya terletak dalam slide. Yohanes 8 ayat 31 hingga 32. Yuk, yang sudah dapat katakan amin.
Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Kita fokus di bagian 32, tapi saya mau kita baca di ayat 31. Kita baca sama-sama 2-3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, bagaimana kita bisa mengalami yang namanya kemerdekaan penuh? Firman Tuhan jelas berkata, kebenaran itu, kalau kita merdeka, kita mau merdeka, kita itu perlu kebenaran itu. Katakan kebenaran. Firman ini jelas sudah berkata, kebenaran itu memerdekakan kamu. Ada amin? Bukan karena engkau banyak duit, bukan karena engkau ternama, bukan karena engkau ada posisi yang membuat engkau merdeka. Belum tentu. Tetapi kemerdekaan itu yang memerdekakan kamu. Saudara, mari kita memiliki sebuah pemahaman yang benar. Sebab apa? Ini saya dapat ya artikelnya. Cukup interesting, boleh buka ya. Artikel ini berkata, next. Jika engkau ingin memiliki jiwa yang sehat, ayo kita baca, terlalu kecil ya, saya baca. Kalau enggak kita boleh baca, boleh lah ya. Jika engkau ingin memiliki jiwa yang sehat, fisik yang awet muda, hati yang tenang, maka jangan terpenjara dengan pikiran-pikiran negatifmu tentang orang lain. Jadi saudara perhatikan, pikiran kita itu gambaran macam ini. Setiap kita memiliki pikiran, di dalam pikiranlah yang bergerak yang namanya sebuah perasaan, jiwa itu bergerak. Jiwa kita itu dipengaruhi besar dari pikiran kita, cara kita berpikir. Bangsa Israel ketika Tuhan sudah bawa keluar merdeka dari tanah Mesir, apakah mereka betul-betul sudah merdeka? Belum. Sebab apa? Ketika bangsa Israel sudah dibawa keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel di padang gurun diizinkan Tuhan putar-putar sebelum masuk tanah Kanaan. Sebab mereka masih punya pikiran Mesir. Membersihkan yang namanya pikiran itu bukan hal yang mudah, saudara. Setuju dengan saya? Ya. Kalau kita mau mendaftar di antara kita yang hadir pada hari ini, berapa lama engkau ikut Tuhan, ya kan? Berapa lama atau seberapa engkau kenal Tuhan? Itu tidak bisa menjadi satu nilai bahwa pikiran kita langsung otomatis pasti merdeka. Belum tentu. Makanya tidak heran, sekalipun kita Kristen, sekalipun banyak orang Kristen, tingkah lakunya tidak berubah. Kenapa? Karena di dalam pikirannya belum berubah. Betul tak betul? Kalau aku menganggap, ya kan, contoh lah ya. Kalau kita menganggap doa itu penting, pasti kita mau berdoa, betul? Amin. Tapi kenapa banyak persekutuan doa itu kurang orang? Karena kecenderungan sejujurnya kita orang percaya, tapi tidak semua percaya dan menganggap doa itu penting. Contoh, baca firman penting atau tidak? Apakah setiap hari kita mendahulukan hidup kita dengan baca firman? Amin, amin. Iya, belum tentu, belum. Iya. Oke lah, oke ya kan. Jadi jawabannya macam-macam. Kenapa? Karena semua diputuskan di mana? Saya tanya, pergi ibadah tadi mandi penting atau tidak? Nah, ini makin kuat suaranya. Karena engkau yakin itu penting, siapa tadi datang ibadah belum mandi? Bukan, oke. Ini contoh lah ya. Pasti Anda datang di sini semalas-malasnya lah. Pasti engkau menyentuh air, betul? At least lah. Brush your teeth, ya kan? At least kita gosok gigi kita. Kenapa? Karena kita ingat dan kita sangat percaya itu penting.
Kenapa, saudara? Karena gaya hidup kita itu sangat dipengaruhi bagaimana kita bertumbuh bertahun-tahun, khususnya dalam keluarga. Makanya sebuah proses pembentukan itu harus terjadi seumur hidup di dalam hidup kita. Sebuah proses perubahan pikiran itu harus terjadi. Sekarang saya share 2 kunci penting bagaimana pikiran kita bisa merdeka. Yang pertama, next, yaitu taklukkan. Ya, ini ya, oke, saya letak gambar ya. Cukup menarik ya gambarnya. Ya, kemerdekaan adalah sebuah kondisi pikiran. Ya, ada ilustrasi berkata, kita tidak bisa mengendalikan burung berterbangan di atas kepala kita, tetapi kita bisa mengendalikan apakah burung itu bisa bertelur atau tidak di atas kepala kita. Berarti Anda dan saya punya keputusan, kita punya kendali. Jadi kemerdekaan adalah sebuah kondisi pikiran. Oke, sekarang kita masuk. Bagaimana kita memiliki pikiran yang benar? Semuanya tulis ya, supaya kita dalam connect group boleh belajar masing-masing. Yang pertama yaitu apa? Kita harus taklukkan atau tundukkan pikiran kita di bawah pikiran Kristus. Dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki perubahan pikiran supaya pikiran kita terus dimerdekakan, supaya kita boleh berkemenangan? Nomor 1 kuncinya, taklukkan. Apa itu taklukkan? Tundukkan. Tundukkan pikiran kita di bawah pikiran Kristus. Dengan cara apa? Dengan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya baca firman itu penting atau tidak? Wih, lebih kuat ya berbanding tadi, puji Tuhan. Saya tanya lagi, baca firman penting atau tidak? Katakan haleluya. Jangan kita tunggu nanti masuk penjara ya kan, baru kalau saudara, betapa pentingnya baca Alkitab ya, baru sadar. Jangan, salam kanan kiri, jangan lambat sadarnya ya. Haleluya. Haleluya. Sejujurnya itu berbicara untuk setiap kita, saudara, termasuk saya. Hidup di kota, hidup di bandar, salah satu musuh yang cukup besar yaitu apa? Sibuk, betul? Betul? Sibuk. Sibuk bekerja, holiday pun ada holiday, tetap ada sibuk, ya kan? Sibuk jalan-jalan, ya kan? Sibuk buat itu, sibuk, semua sibuk. Hati-hati, saudara. Kita tidak tahu yang namanya Yesus menjemput kita dengan 2 langkah, dengan kematian atau dengan pengangkatan. Nah, persoalannya karena waktunya kita tidak tahu, makanya Yesus memberi pesan, berjaga-jagalah dan berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang penurut, tetapi daging. Makanya setiap saudara, kalau engkau sudah cinta Tuhan, sudah baca Alkitab, sudah melayani, tetapi kalau hidupmu termasuk salah satu pergaulan, engkau bergaul dari Isnin sampai Sabtu, Isnin sampai Sabtu, orang yang maaf kata, ya kan, tidak cinta Tuhan, orang yang malas berdoa, saudara betul-betul kuat nggak? Boleh kuat nggak? Engkau bertahanlah sekitar 3 bulan, itu ajaib ya kan. Tapi seringkali yang namanya melakukan firman menjadi kehidupan sehari-hari ini nggak mudah. Kenapa? Karena kuncinya di dalam pikiran. Ayo sama-sama angkat tangan, letakkan di atas kepalamu, katakan, pikiranku mulai hari ini berubah. Pikiranku mulai hari ini tunduk di bawah pikiran Kristus. Amin. Kita harus, saat kita ada di bumi, perubahan proses pikiran itu harus terjadi, saudara. Awalnya memang menyakitkan. Kenapa? Karena dia langsung bersentuhan dengan daging. Tetapi saya mau berkata, percayalah, di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan.
Kenapa pikiran kita harus diubahkan? Karena sangat banyak saudara hal-hal yang bersentuhan dengan pikiran. Kalau kita nggak berubah, itu sangat berbahaya. Karena sejak kecil, ya kan, setiap kita pasti punya yang namanya kisah masing-masing. Bagaimana mungkin kau di keluargamu? Ada keluarga yang mungkin penuh dengan cinta, ya, engkau hidup bahagia, ya. Tapi ada keluarga-keluarga saat engkau di keluarga, engkau banyak kecewa, engkau banyak luka, engkau banyak sangat yang namanya tersinggung, iri hati, oh macam-macam. Itu kan semua apa ya? Itu namanya masalah jiwa, betul nggak? Luka, sakit hati, kecewa. Oh itu semua. Kalau kita ikut Tuhan, terima Yesus, roh kita itu sudah diselamatkan. Tetapi jangan lupa jiwamu dan saya belum betul-betul dibersihkan. Sehingga kita perlu proses. Karena apa yang di jiwa itu dipengaruhi dari apa yang di pikiran kita. Mungkin dalam keluarga kita bohong itu biasa, betul nggak? Tapi ketika kita ikut Tuhan, Tuhan berkata jangan berdusta, ya kan? Langsung saudara kena yang namanya hukum Taurat. Jangan berdusta, jangan berbohong. Jadi dalam pikiranmu engkau pasti akan peperangan. Loh, dalam keluargaku bohong is okay. Ini kenapa ya? Kok di dalam Tuhan bohong itu ternyata dosa? Siapa yang pernah punya pergumulan macam itu? Ya, atau hal yang lain. Dalam keluargaku ini tidak masalah. Kenapa ikut Tuhan kok jadi masalah? Terlalu banyak hal kita harus banyak berubah. Jangan lupa saudara, nasib itu dipengaruhi dari cara kita berpikir, khususnya apa yang kita percaya. Ketika engkau mengalami masalah, ketika engkau mengalami yang namanya badai dan topan, apa yang kau pikirkan? Ada orang dia memikirkan, yaitu apa? Yesus pasti baik. Tapi ada juga orang yang akan mulai memikirkan, bahkan membuat keputusan dan kesimpulan, ternyata Yesus tidak sayang saya. Betul nggak? Makanya Paulus berkata apa? Ayo kita baca Filipi 4, buka Alkitab saudara. Saya rindu kita baca banyak kuat-kuat ya, supaya roh kita dibangun. Filipi 4 ayat 8, ini sangat terkenal ya. Filipi 4 ayat 8, sudah dapat? Jom kita baca ya dengan kuat suara. 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Katakan amin. Sekarang cari kawan, salam dia, ucapkan ayat ini. 2, 3. Jadi akhirnya saudaraku, semua yang benar, ayo baca kalau lupa. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan. Katakan amin. Saudara, kalau engkau tiba-tiba nggak ada duit, engkau teringat, aduh hutangku banyak sekali, engkau ingat ayat ini ya, pikirkan semua itu. Apa yang dipikirkan? Bukan hutang, tapi semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang sedap didengar. Aduh, besok jatuh tempo harus bayar macam mana ya? Nah, saudara belajar, pikiranmu harus sepakat dengan firman. Susah atau tak? Senang saja. Senang saja. Katakan senang. Katakan senang. Kenapa saudara? Karena apa yang menjadi imanmu itu terjadi dalam hidupmu. Kalau hari ini di tempat ini, saudara percaya nggak? Di tempat ini pun ada juga setan loh. Pastor, mana? Saya tangkap dulu. Emangnya tangkap nyamuk? Nyamuk. Saudara, saya mau berkata ya, mari kita dewasa di dalam Tuhan. Karena kita memasuki sebuah akhir zaman. 2024 adalah sebuah tahun yang tidak mudah. Tapi kalau kita tidak pernah mengalami transformasi dalam pikiran, kita sebagai pengikut Kristus, jangan hanya pengikut, sebagai murid Yesus, maka kita tidak akan pernah bisa tahan menghadapi akhir zaman. Kami sebagai hamba Tuhan, seringkali kami datang ke Tuhan, kami sendiri merasa
tidak mampu. Makanya kita perlu berubah. Ada amin? Tapi kalau kita tidak pernah berubah, kita merasa diri kita benar, kita merasa diri kita cukup, kita merasa aku sudah baik, maka engkau sedang membuat job di dalam hidupmu, dan engkau sedang mau berkata kepada Allah di atas raja segala raja, Allah maha besar, bahwa engkau sebetulnya mau berkata cukup, tak perlu mendesain sesuatu dalam hidupku. Makanya hati-hati dengan apa yang Anda dan saya pikirkan. Sekali dibawa Tuhan dalam lembah kelam, dalam posisi Daud tidak bersalah. Kan ada juga ya, nanti saya akan ajar juga. Tanpa kita sadari, kita manusia, kita itu punya yang namanya kekuatan, ya kan? Kita tanpa sadari, ini hati-hati saudara. Jadi saya berdoa, Roh Kudus memberikan kita pengertian, senang tangkap. Karena kejadian atau kemalangan itu seringkali karena dipengaruhi 3 perkara. Pertama, kemalangan bisa terjadi karena Tuhan berkehendak. Kedua, karena Tuhan mengizinkan. Tapi yang ketiga, karena Anda dan saya mengizinkan. Kenapa kita mengizinkan? Padahal saya nggak mau kemalangan. Karena maaf kata, karena seringkali karena kebodohan kita. Makanya karena hidup kita, karena kita maaf kata kurang bijak, karena kebodohan demi kebodohan kita, sehingga kemalangan sering menimpa hidup orang percaya yang kadang-kadang tidak pernah berhenti-henti. So kenapa kita perlu belajar memiliki pikiran yang harus diubahkan terus-menerus, ditaklukkan, ditundukkan di bawah pikiran Kristus dengan kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Sebab tadi saya lanjutkan, seperti kita mendengar firman Tuhan di gereja, itu banyak peperangan dalam pikiran saudara. Apa engkau percaya dengan sang pengkhotbah itu atau tidak? Itu banyak peperangan, ya kan? Iblis akan banyak memasukkan juga, ya, spray. Tahu spray saudara? Ya, di spray ketidakpercayaan, ketakutan bahkan. Ya kan, kalau seandainya saudara mendapat jabaran sebuah tantangan iman, ketakutan muncul. Ya, makanya untuk memutuskan ikatan demi ikatan, saya mau berkata, itu proses seumur hidup. Dan jangan pernah berkata, cukup 1 malam, proses seumur hidup saudara. Amin. Ada amin? Katakan amin. Kasih high five kanan kiri, amin bah. Amin, 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 amin. Amin. Saya berdoa setiap Anda yang datang pada hari ini tidak ada yang kebetulan. Biar Tuhan akan membuat sebuah apa? Pembaharuan di dalam hidup kita. Maka masa depanmu, masa depanku, kita akan mengalami kemenangan dalam Tuhan. Karena destinasi kita, Tuhan berkata, Anda dan saya diciptakan akan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Ada amin? Bukan hanya pemenang saja, tetapi lebih dari pemenang. Nah, bagaimana menghidupi lebih dari pemenang ini? Seringkali di bahagian itulah yang kita kekristenan sering kita tidak tahu. Karena apa? Destininya, contoh supaya senang ya. Satu kali destinasi saudara, engkau akan pergi Genting, betul nggak? Siapa di sini tidak tahu Genting? Ya. Tak tahu ya William, besok kita bawa ya kamu. Iya, ikut. Boleh. Daftar nama ya. Saudara, siapa yang di antara kita, ya, oke, setiap kita rumahnya kan beda-beda, ada dari Sialam, ada di Subanjaya, ada Kelang, ada mana-mana. Tapi tujuannya, contoh ya, saya harap saudara fokus. Tujuannya kita mau pergi Genting. Oke? Konon lah ya, gambarkan setiap kita itu bergerak dari Subanjaya, supaya senang. Kita mau menuju ke Genting. Tuhan ketika menciptakan kita dan sudah menebus kita, destinasi kita, ingat ini, destinasi goal yang Tuhan mau, Anda dan saya segambar lagi dengan Tuhan, betul nggak? Karena gambar diri kita dulu, karena Adam dan Hawa udah rusak. Kenapa? Karena dosa. Makanya saudara jangan heran loh, kalau kita belum terima Yesus dan belum dilepaskan, belum betul-betul merdeka, ada banyak di antara kita
kadang-kadang masih takut, ya kan, masih khawatir, ya kan. Khawatir itu biasa, betul. Tapi kalau khawatir terus-menerus itu tidak biasa. Takut biasa, biasa. Tapi kalau takut terus-menerus, terus takut, sikit-sikit takut, ini takut, itu takut. Tanya dulu kanan kiri, itu bukan kamu, Bang. Itu bukan kamu kan? Bukan kamu kan? Bukan kamu. Tapi ada orang sikit-sikit takut, ini takut, memolakan sesuatu takut, sebenarnya semua takut. Ya kadang-kadang itu tanpa disadari ada roh yang harus diputuskan. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita, mendesain kita. Kejadian berkata, segambar, serupa dengan kita. Baiklah, kita menciptakan manusia segambar serupa dengan kita. Wow, itu ajaib. Kita itu berbicara jamak, berarti ketritunggalan Tuhan itu harus terekspresi dari dalam hidup kita. Kita itu diciptakan segambar serupa Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Ya, ini sisi lain lah ya. Ini dalam juga pengajarannya. Tapi kita kembali lagi, karena Tuhan mau menciptakan kita ajaib, dan Tuhan mau membuat kita menjadi apa? Orang yang lebih dari pemenang. Maka ini contohnya, lebih dari pemenang itu genting, ya kan? Destinasi kita. Kemudian segambar serupa dengan Tuhan itu genting. Nah, tapi bagaimana kita hari ini dari Subang, dari saat kita hidup hari ini, dari yang mungkin baru kenal Tuhan, terima Yesus, ya kan? Mungkin kita masih dalam yang namanya, ya bertumbuhlah ikut Yesus, ya kan? Kita sudah percaya Yesus. Bagaimana kita menuju ke genting, itu sangat dipengaruhi bagaimana Anda dan saya, ini yang kedua. Bagaimana kita mengalami pikiran yang merdeka. Oke, boleh klik. Kita harus punya yang namanya pengendalian diri, penguasaan diri. Bagaimana kita bergerak, itu kita harus punya penguasaan diri. Penguasaan diri atas apa? Atas banyak hal. Makanya kenapa pikiran kita kalau nggak dikuasai itu berbahaya. So, dalam hidup ini kita harus segera dengan Roh Kudus, dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita melatih penguasaan diri, pengendalian diri. Supaya apa? Kita boleh betul-betul menuju destinasi kita. Kalau contohnya kita mau pergi genting, kita dari Subang, tiba-tiba yang mengemudi, ya kan? Yang mengemudi pakai jalan pergi ke Melaka, betul atau tidak? Yang mengemudi, dia tiba-tiba pergi ke Melaka, tapi tujuannya sebetulnya pergi ke genting, boleh tak? Boleh, hanya agaklah. Kenapa? Sudah beza arah. Makanya kita perlu firman. Balik lagi ke jalan yang benar, harus menuju genting. Dari Subang harus melewati KL, harus KL melewati rumah si Monica. Ya kan? Habis itu kejap lagi udah nampak gunung-gunung, bukit-bukit. Nah, itulah genting. Saudara, saya mau berkata, mari hari ini kita untuk memiliki yang namanya pemahaman yang benar. Iblis selalu memakai senjata apa? Apa senjata iblis? Senjata iblis yaitu dusta, mulut. Makanya hati-hati ya saudara. Seringkali kekristenan jangan mau dibohongi oleh iblis. Iblis itu sering pakai senjatanya mulut. Makanya hari-hari zaman terakhir ini kan banyak hoax, betul nggak? Media sosial, hati-hati. Apa yang kau lihat, tadi masih ingat? Apa yang kau dengar? Apa yang kau baca? Apa yang kau percaya? Itu mempengaruhi nasibmu, mempengaruhi pikiranmu. Ketika engkau di lembah kelam, apa yang engkau dengar? Siapa di sini? Kalau engkau putus cinta, engkau dengar lagu-lagu duniawi, ya kan? Dengan ada beberapa lagu yang sangat-sangat hari-hari ini ternama ya. Apa itu? Kill me, kill me. Masa lagu judulnya Kill me? Lirik kok macam itu. Saudara tahu nggak? Nampak sekali yang memang apa? Ya kan? Kita nggak ngerti bahasa Inggris pun langsung kill me. Itu sudah famous, terkenal. Yaitu itu artinya apa? Saudara, kalau engkau lagi nangis berat hati, dengarlah lagu itu, kill me, kill me. Saya yakinlah saudara mabuk dengan yang namanya suara iblis.
Ingat, iblis pakaimu. Dia senjata yang paling tajam. Ada banyak senjatanya. Salah satu senjatanya kebohongan. Hati-hati saudara. Makanya kenapa firman pegang teguh hari-hari ini. Amin. Seperti Daud berkata, di lembah kelam Engkau ada bersamaku. Engkau gembalaku yang baik. Engkau memberikan aku air yang tenang. Engkau memberi aku juga berjalan tidur, dibaringkan di yang namanya rumput yang hijau. Datang ke Tuhan. Kalau engkau ada masalah, jangan malah lari dari Tuhan. Harus datang ke Tuhan. Jangan ketika engkau ada masalah, gak Tuhan-Tuhanan lah. Gak perlu Tuhan-Tuhan lagi lah. Gak usah doa-doa lagi lah. Tanya kanan kiri, siapa yang seperti itu? Jangan ya saudara, amin. Jangan ditipu sama Kenapa iblis suka kali menipu? Sebab apa? Yohanes 8 ayat 44. Ayo baca, kaum Adam. Yohanes 8 ayat 44. Baca dengan cepat, sudah? Perjanjian lama ya, jangan lupa ya, jangan pergi ke perjanjian baru. Yohanes 8 ayat 44. 2, 3. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Siapa yang suka bohong? Mulai hari ini kita bertobat, amin. Kenapa? Takutnya kita kita nggak sadar. Aku Kristen tapi anaknya anak iblis pula, kan bahaya. Amin. Tak boleh Semalam kami melayani orang asli ya. Saya tanya, saudaraku ya, apakah bohong kecil dengan bohong besar beza? Ya, saya ingat jawaban mereka beza. Tapi saya bersyukur ternyata lolos. Jawabannya sama dosa. Woi, luar biasa orang asli ini ya. Haleluya. Ya, dosa kecil, dosa besar, sama nggak dosanya? Sama. Ternyata di sini dikatakan dusta, bapa segala pendusta. Siapa? Jangan dengar dan mau dengar dusta dari iblis. Amin. Kalau engkau dalam lembah kelam, siapa di sini dalam hidup punya masalah? Ya semua kita. Ya betul nggak saudara? Oh ya saya lolos, pastor lolos. Kejap lagi besok tunggu. Selama masih hidup saudara pasti lewati masalah ya. Kecuali kalau sudah ada nisan ya. Yang cepat-cepat paham ini ya, kuat sekali gelaknya. Saudara, saya mau berkata, kita jangan sampai mau dengar perkataan iblis. Kita harus percaya pada Yesus. Kemudian sisi lain yaitu apa? Karena Tuhan memberikan janji. Matius 28 ayat 20. Ayo buka. Sudah dapat? Matius 28 ayat 20. Kita baca sama-sama. Ini janji Tuhan ya. Kenapa kita betul-betul perlu harus mengalami perubahan. Matius 28 ayat 20. Kita baca. Ada di sini. 2-3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Saudara, Tuhan tidak hanya mau kita terima Yesus dibaptis saja, ya kan? Tetapi Tuhan mau lepas kita dibaptis, kita harus diajar. Makanya Tuhan bersabda kepada muridnya sebelum Yesus naik ke sorga, hidup di bumi tidak mudah. Jadi muridku harus diajar. Ajarlah mereka melakukan apa? Segala sesuatu. Tetapi yang mana? Yang kuperintahkan kepadamu. Dan Tuhan memberi jaminan Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Mari kita berubah. Katakan aku mau berubah. Roma 12 ayat 2. Ini sangat famous juga ya. Cepat-cepat. 2, 3. Sudah? Roma 12 ayat 2. Semua baca? 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga apa? Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah, dan yang Tuhan mau kita mengalami pembaharuan budi. Itu berbicara apa? Pembaharuan pikiran. Dan jangan lupa tadi yang kedua, bahwa apa? Ketika kita mengalami perubahan pemikiran kita harus bisa memiliki penguasaan diri. Orang yang cara pikirnya tidak diubah, seringkali hidupnya selalu pakai emosi, saudara. Ini hati-hati. Anda lihat orang bijak itu punya banyak pengetahuan, sehingga janganlah heran kalau orang bijak, dia pasti berpikir baru bertindak. Tapi orang kalau kurang bijak pasti apa? Dia bertindak duluan, betul nggak? Lepas itu baru dia pikir, iya kan salah kayaknya ya. Iya, ya, salam kanan kiri. Itu jangan terjadi dalam hidup kita ya. Gitu aja. Ya, cakap dulu. Amin. Amin. Kita jangan selalu suka ikut emosi, saudara. Ya, bangsa Israel itu selalu sering dikuasai emosi. Ketika di padang gurun mukjizat sudah begitu banyak diberikan, ya kan? Air kurang emosi, makanan kurang emosi, gak ada daging emosi, siki-siki emosi, siki-siki komplain. Mari kita belajar berubah. Katakan aku berubah. Sebab apa, saudara? Siapa tahu tanpa kita sadari, ya kan? Karena kita tidak berubah sehingga kita sering emosian. Ayo salam kanan kiri, jangan suka emosian ya. Haleluya. Katakan berubah, bah, berubah. Saya katakan berubah, hai berubah. Dalam nama Yesus hatiku berubah, jiwaku berubah. Ya, amin, amin. Saudara pernah pasti mendengar ilustrasi. Ini ilustrasi mungkin lama ya, dan mungkin ini sudah biasa. Seorang anak kecil satu kali punya seorang bapak. Bapaknya tiba-tiba dapat berkat, dan bapaknya membeli kereta Mercedes, the latest, warna putih. Yes. Macam kereta siapa? Cia. Ketika jalan, Mercedes, Pak, ya kan? Karena Mercedes jalan, mer, ya kan? Jadi minggir, semua minggir. Mercedes lewat. Satu kali bapaknya parking keretanya di rumah sang anak, saudara. Sekitar umur mungkin ya di bawah macam Kenzo, ya kan? Saya contoh lah ya. Seumuran Kenzo datang, dia tengok, bapaknya kereta baru, bah, gitu. Tiba-tiba ada macam sedikit kotoran, saudara. Ya, kotoran berwarna hitam. Di dalam pikirannya langsung connect. Dia ingat mamanya. Sini ibu-ibu. Waktu mamanya membersihkan pot, tahu pot, ya, di belakangnya pot tuh, kalau Indonesia panggil panci lah ya. Di belakangnya panci ini, buntutnya kan sering kotor, hitam-hitam, karena kena api. Apa yang dilakukan ibu-ibu? Ambil berus dari kawat ya. Dibrus gitu kan, bersih. Wow, tiba-tiba shining. Saudara, satu kali sang anak dia berpikir, langsung pikirannya connect. Aku nggak mau kereta bapakku kotor. Akhirnya apa yang dia buat? Sang anak pergi ke dapur. Dia ambillah itu senjata mamanya tadi, ya kan? Dan saudara, apa yang dia rindukan? Kereta bapaknya baru. Harus nampak bersih, apalagi warna putih. Diberas lah itu kereta yang tadi ada hitam siki, diberas dengan sekuat tenaga. Tapi dia makin pelik kan, ya, namanya anak kecil tapi agak bijak. Jadi dia pelik, kenapa warnanya jadi berubah ya? Dia begitu semangat, tidak pantang menyerah, dia beras lagi. Dia beras sekeliling keretanya, saudara. Tak lama kemudian, saudara, sang bapak keluar. Sang bapak keluar habis makan kononnya, ya kan? Dan hari itu ketika dia keluar dan tengok keretanya, itu macam jantungnya mau terlepas ke tanah, nggak jadi. Jatuh naik. Wah, dengan begitu sangat terkejut, dicampur panas terik macam suhu Malaysia sekarang. Ya kan, marahlah bapaknya, emosinya tak terbendung. Saudara, apa yang dia lakukan? Dia ambil anaknya, dia pukul tangan anaknya, hampir anaknya, dan memang harus dipotong. Sebab pukulan bapaknya begitu sangat tajam, itu masuklah bakteri dan virus. Dokter memutuskan anaknya, tangannya harus dipotong. Apa yang terjadi, saudara? Seketika bapaknya itu kayak dicelikkan matanya. Dia begitu menyesal.
dia jatuh, dia minta ampun ke anaknya, dia berlutut ke anaknya, dia pegang tangan anaknya sudah putus. Dan bapaknya berkata, ampuni aku. Saudara tahukah, emosi yang tak terkendali seringkali bisa menghancurkan sesuatu. Mari kita belajar. Untuk apa? Untuk kita potong semua emosi yang negatif. Katakan amin. Mari kita belajar untuk apa? Memiliki penguasaan diri. Kejadian 4 ayat 7. Dengan cepat ya, ayo buka. Kejadian 4 ayat 7. Bagaimana hari itu kisah Kain, saudara. Kejadian 4 ayat 7. Saya baca ya, saudara ikuti. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, perhatikan, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Kuat-kuat baca, tapi apa? Engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, saya mau kita sama-sama minta kekuatan Roh Kudus. Siapa di antara kita mungkin punya kecenderungan terlalu emosi? Katakan, dalam nama Yesus, aku berkuasa atasnya. Kita semua, kita harus berkuasa atas yang namanya apa? Jabaran godaan iblis.